Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita masih dalam babul haid dari kitab Zadul Mustaqni, dan kita memasuki pembahasan istihadah. Setelah mu'allif rahimahullah menyebutkan bagaimana menentukan apakah itu haid atau istihadah bagi mereka yang pemula dan bagi mereka yang memiliki kebiasaan. Bagi mereka yang pemula, baik bisa dilihat dengan tamyiz, dibedakan sifat darahnya. Jika tidak mampu, maka kembali kepada kebiasaan perempuan-perempuan dari kalangan kerabatnya. Adapun bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan haid, kemudian dia mengalami istihadah, yang tidak terputus darahnya dalam jangka waktu yang lama, maka dia menggunakan kebiasaan dia sebagai patokannya. Di waktu-waktu haidnya dia dihukumi haid, selepas itu dihukumi istihadah. Nah, dan dengan beberapa masail yang beliau sebutkan kemarin, baik tentang bagaimana kalau orang itu lupa kebiasaannya, lupa harinya, atau hafal jumlahnya tapi lupa apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Kemudian kita masuk baik istihadah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal mustahabatu wa nahwuha tasilu farjaha wa ta'sibuhu wa tatawadda li waqti kulli salatin wa tusalli furuḍan wa nawafil. Kata beliau rahimahullah, dan perempuan yang istihadah, ini keluarnya darah terus menerus, yang disebutkan kemarin sifatnya merah, baik tidak sebagaimana darah haid yang hitam, juga tidak berbau. Perempuan yang istihadah dan yang semisalnya, semisal dengan itu mereka yang mengeluarkan air kencing terus-terusan, tasilu farjaha, mencuci kemaluannya. Kalau datang waktu sholat, dicuci kemaluannya. Wa ta'sibu, kemudian diikat dengan kain, ditutup dengan kain, dengan pembalut atau misalnya setelah dibersihkan. Wa tatawadda li waqti kulli sholatin, dan berwudu di waktu setiap sholat. Di waktu setiap sholat. Setiap sholat dia wudu. Tatkala masuk waktu sholat maghrib, dia menjalankan sholat maghrib. Nanti tatkala waktu sholat isya, dia harus wudu kembali. Ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, baik wudu setiap sholat itu hukumnya sunnah, mustahab, bukan perkara wajib, kecuali jika wudunya batal dengan pembatal wudu. Kalau datang waktu sholat isya, kemudian dia mengalami pembatal wudu yang sudah kita bahas, maka dia mengulangi wudunya. Tapi kalau datang waktu sholat isya, dia tidak mengalami pembatal wudu, hanya darah yang keluar terus dari kemaluannya, maka tidak perlu kemudian untuk mengulangi wudunya. Jadi mengulangi wudu itu mustahab.
Dan berwudunya yang wajib itu kalau terjadi pembatal wudu. Nah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini mazhabnya Imam Malik, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu. Nah, bagi mereka istihadah. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, istihadah itu keluarnya darah terus-terusan. Nah, yang tidak berhenti darahnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak ada faedahnya kemudian kalau setiap sholat baik atau setiap keluarga istihadah dia dianggap batal wudunya. Nah, maka dia bukan batal wudu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, beliau berpendapat bahwasanya wajib hukumnya, ini pendapat beliau yang pertama, wajib hukumnya bagi orang yang istihadah setiap datang waktu sholat untuk mengulangi wudunya. Ini pendapat beliau yang pertama. Kemudian beliau rujuk, nah, dan berpendapat bagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seseorang istihadah datang waktu sholat selama wudunya belum batal, maka tidak wajib untuk mengulangi wudunya. Nah, hanya sekedar darah yang terus keluar tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau dia mengulangi wudunya, mustahab. Nah, tidak dihukumi wajib. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, wa tusalli furuḍan wa nawafil. Dia salat fardu dan salat sunnah. Nah, jadi salat fardu dan salat sunnah. Baik. Dengan wudu yang dia jalankan, dia bisa menjalankan dengan wudunya salat fardu, baik, dan juga menjalankannya untuk salat sunnah. Wala quta illa ma'a khawfil 'anati. Dan tidak digauli perempuan yang istihadah kecuali bersama dengan khawatirnya al-anak. Anak itu keadaan yang berbahaya atau menyusahkan karena tidak jima. Nah, baik. Ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Nah, bahwasanya perempuan yang istihadah tidak boleh untuk dijimai. Nah, boleh kalau dikhawatirkan kalau tidak dijimai akan menimbulkan masalah, menimbulkan rasa berat. Berarti baik pembolehannya ini lidururah. Nah, pembolehannya lidururah. Ikhwani fillah azakumullah, baik, berdalil tentang larangan menjimai perempuan istihadah dengan suratul Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepada kamu tentang haid, tentang perempuan yang haid, tentang darah haid. Qul huwa adha. Katakan, itu adalah kotoran. Nah, fatajil nisa fil mahid. Maka jauhilah perempuan tatkala masa haid. Menurut mereka, baik darah istihadah itu juga ada, nah, kotoran yang kemudian tidak boleh digauli perempuan tatkala mengeluarkan darah istihadah. Nah, baik. Ini khonifina alhamdulillah. Baik, darah istihadah di darah yang najis, sebagaimana haid, maka dia baik harus ditinggalkan. Nah, ini yang pertama. Baik. Dalil, kemudian dari ta'lil, alasan. Mereka menyatakan, baik, kalau perempuan istihadah itu digauli, nah, maka kemaluan laki-laki itu akan bercampur terkena barang yang najis. Ini darah istihadah. Nah, yang asalnya seseorang itu tidak boleh bersentuhan dengan barang yang najis. Maka tidak boleh kemudian menggauli perempuan yang sedang istihadah. Tapi mereka sepakat, nah, pengharaman untuk menggauli orang yang istihadah itu tidak sama dengan pengharaman menggauli perempuan yang haid. Nah,
Kalau larangan menggauli perempuan yang haid itu nasnya sharih. Tapi kalau istihadah itu zilfiyah. Sehingga pengharamannya tidak sama. Baik. Kemudian yang paling dinazakumullah. Nah, ini beberapa ta'lil, baik beberapa ta'lil, naam, yang disebutkan oleh mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya perempuan istihadah dilarang digauli. Tapi ikhwan fillah azakumullah, naam, pendapat yang rajih, pendapat yang menyatakan baik bolehnya perempuan yang istihadah untuk digauli. Nah, bolehnya perempuan istihadah untuk digauli. Karena ikhwan fillah azakumullah kembali kepada bara'atul asliyah, hukum asal. Enggak ada dalil yang menyebutkan larangan untuk baik menggauli perempuan yang sedang istihadah. Tidak ada larangannya. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan nifas atau baik apa dengan haid. Nah, ini berbeda. Nah, dan pada zamannya sahabat itu banyak perempuan sahabat yang istihadah. Tidak dinukilkan dari Rasulullah yang menyatakan kepada para suami, nah, jangan kalian menggauli istri kalian saat istihadah. Tidak disebutkan beda dengan perkara haid. Nah, yang jelas sharih. Baik, bahkan disebutkan kafarahnya. Nah, bagi mereka yang menggaulinya. Baik, tapi dalam masalah istihadah tidak ada. Nah, tidak disebutkan kafarah wala apa. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah hukum asalnya boleh. Nah, perempuan yang istihadah untuk digauli. Nah, baik. Dan juga tatkala istihadah dikiaskan dengan haid, ini jelas beda. Dari sisi sifat darahnya juga sudah berbeda. Yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin. Sifat darahnya itu sudah beda antara haid dengan istihadah. Bagaimana mungkin kemudian dikiaskan? Nah, dan juga ikhwan fillah azakumullah, dari sisi waktunya, haid itu sebentar. Haid itu keumuman yang disebutkan 6 hari atau 7 hari. Tapi kalau istihadah bisa nyambung berbulan-bulan, keluar terus darah dari perempuan dan tidak akan berhenti. Nah, kalau kemudian diharamkan seorang suami untuk menggauli istri sedang istihadah, tentunya ini timbul masyaqqah. Nah, para waktunya begitu lama. Kalau istihadah beda dengan haid, hanya sepekan misalnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, baik pendapat yang rajih. Nah, dalam masalah ini diperbolehkan, nah, untuk menggauli perempuan yang istihadah, tapi dengan syarat. Nah, tidak menggauli di masa-masa kebiasaan haidnya. Nah, yang sudah kita bahas, kalau misalnya perempuan biasa haid di awal bulan 7 hari, nah, maka setiap di awal bulan dan selama 7 hari tidak boleh perempuan itu digauli oleh suaminya, karena dia sekarang dihukumi perempuan yang haid. Selepas dari itu, nah, maka boleh digauli. Baik. Meskipun ikhwan fillah azakumullah, darah yang keluar sifatnya sama, tidak ada perbedaan antara hari yang ke-7 dengan hari yang ke-8. Nah, yang sudah kita bahas. Karena kebiasaan dia 7 hari di awal bulan, baik, maka setiap awal bulan selama 7 hari perempuan atau istrinya tidak boleh digauli, karena dia sekarang dihukumi sedang haid. Nah, hari yang ke-8, ke-9 dan seterusnya, yang dia masih mengeluarkan darah yang sifat darahnya sama dengan hari yang pertama sampai yang ke-7, dia dihukumi perempuan istihadah. Nah, boleh untuk digauli. Nah, ini ikhwan yang tidak ada semua, sehingga tidak mutlak bolehnya menggauli perempuan istihadah, baik haid selama bukan kebiasaan waktu-waktu haidnya. Nah, ini ikhwan yang tidak ada semua. Baik. Kemudian ikhwan yang tidak ada semua. Beliau sebutkan rahimahullah, wa yastahabbu ghusluha li kulli salatin. Disunahkan mandi setiap kali salat. Nah, ini sunnah. Baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan perempuan-perempuan yang haid untuk mandi setiap kali sholat. Maknanya datang waktu sholat dia mandi, kemudian dijamak sholatnya. Waktu zuhur datang dia mandi, kemudian mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar dijamak. Yang menyatakan ini jamak suri, maknanya sholat zuhurnya itu dikerjakan di akhir waktu. Sehingga diperkirakan sholat zuhur dia selesai kemudian masuk sholat asar. Jadi dengan sekali mandi untuk 2 kali sholat. Demikian pula Farid bin Azad semua tatkala dia mengerjakan sholat maghrib itu dijamak dengan sholat isya. Dan disunahkan pula untuk mandi. Dikerjakan jamak suri, maghribnya dikerjakan di akhir waktunya. Kemudian nanti setelah itu selesai salam, tunggu sebentar sudah masuk waktu sholat isya. Ini hukumnya sunnah. Kalau seorang tidak mandi nggak ada masalah. Kalau dia mau mandi setiap kali sholat tidak dijamak juga tidak ada masalah. Ini hanya perkara yang sunnah, agar tidak menimbulkan masalah. Intinya perempuannya istihadah boleh kemudian jamak sholatnya. Tadi disebutkan para ulama jamaknya jamak suruh. Bukan jamak yang sering kita kenal, yang menarik waktu sholat di waktu ke depan atau di waktu belakangnya. Tapi ini jamak suruh, maknanya setiap waktu sholat dikerjakan pada waktu masing-masingnya. Tidak ada yang ditarik masuk ke waktu yang lainnya, tidak. Cuma ini dikerjakan di akhir waktu dan ini dikerjakan di awal waktu. Sehingga seakan-akan dia mengerjakan sholat jamak. Ini ikhwan fillah azakumullah. Ini akhir dari apa yang dia sebutkan tentang istihadah. Dan perempuan yang istihadah dia hanya wajib sekali mandi tatkala selesai masa haidnya. Tadi disebutkan kalau kebiasaan dia itu 7 hari di awal bulan, pada hari yang ke-7 selesai dia mandi. Mandi haid. Kemudian dia melanjutkan masa istihadah. Hanya itu kewajiban mandinya. Selama dia masa istihadah, dia tidak wajib untuk mandi setiap sholat. Yang tadi kita sebutkan, hukumnya sunnah. Kewajiban mandinya hanya jika selesai masa haidnya. Kemudian beliau masuk poin yang paling akhir, yakni permasalahan nifas. Jadi permasalahan darah perempuan itu ada 3, haid, istihadah, dan yang terakhir nifas. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan 4 jamu fasad, darah yang rusak. Dan sebagian menyatakan itu masuk dalam kategori istihadah. Ada yang menyendirikan, tidak 4. Ada yang menyatakan 4, ada yang 3. Kalau 3 berarti jamul fasad masuk ke dalam istihadah. Sekarang poin yang paling akhir, nifas. Qala rahimahullah, wa aktsaru muddatin nifasi 40 yauman. Mayoritas atau paling lama jangka waktu nifas itu 40 hari. Aktar. Ikhwani fillah azakumullah, ini ijma'nya para ulama dari kalangan sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Ummu Salamah, dan tidak diketahui yang menyelisihi mereka tentang masalah nifas yang paling maksimal itu 40 hari. Sebagaimana disebutkan dari Ummi Salamah yang menyatakan kanat nifasa, perempuan-perempuan yang nifas tajlisu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam muddat 40 yauman. Perempuan-perempuan nifas pada zaman Nabi itu mereka tidak menjalankan ibadah, meninggalkan ibadah selama 40 hari. Rawahu Ahmad, hadisnya sahih atau hasan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi 40 hari. Para ulama menyebutkan
40 hari itu apakah batasan maksimal? Nah, paling banyak atau mayoritas? Maknanya kebiasaan orang itu paling banyak nifas itu 40 hari. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam masalah dalam masalah haid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menguatkan pendapat nifas itu juga tidak ada batasannya. Selama itu sifatnya adalah nifas, maka dia jadi nifas. Berapapun lamanya, meskipun lebih dari 40 hari. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang lainnya baik yang menyebutkan bahwasanya kalau 40 hari itu masih keluar darahnya, baik, maka dia masih berhukum nifas. Karena makna arba'ina yauman itu azlaziyah. Nah, jadi kebiasaan sahabiyah nifas 40 hari yang tidak menafikan ada yang lebih dari itu. Nah, jadi bukan batasan. Sehingga sebagian berpendapat, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau kemudian 40 hari masuk keluar darahnya, ditunggu sampai 60 hari. Nah, itu sudah batas maksimal 60 hari. Karena ada pada para perempuan itu nifasnya sampai 60 hari. Nah, sehingga mereka berpendapat arba'ina yauman itu aghlabiyah. Ya, jadi kebiasaan yang ada di kalangan perempuan, bukan sebuah batasan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, mereka yang mengalami nifas itu, pendapat yang rajih itu 40 hari paling lama. Kalau sudah lewat dari itu dihukumi istihadah. Nah, jadi kalau lewat dari masa nifas, tapi darahnya masih keluar, dia dihukumi istihadah. Kecuali, kalau pas dengan masa haidnya. Masa haidnya itu di awal bulan 7 hari misalnya. Nah, dia mengalami nifas sudah 40 hari. Baik, sekarang masuk hari yang ke-41. Nah, kalau itu bertepatan dengan kebiasaan haid dia, maka dia dihukumi haid. Nah, jadi melanjutkan, dia tidak boleh beribadah. Tapi kalau ternyata 41 harinya itu di akhir bulan, ya, atau di pertengahan bulan yang bukan kebiasaan haid dia, maka dihukumi istihadah. Nah, dia mandi untuk nifas, kemudian menjalankan ibadah. Nah, baik, terus sampai nanti datangnya kebiasaan haid dia. Baik, maka di sini sedang haid. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Bagaimana kalau kemudian sebelum 40 hari sudah selesai, sudah tidak keluar darahnya, ya dihukumi suci. Nah, sekarang 40 hari itu mayoritas. Nah, maksimal. Baik, boleh kurang dari itu, tapi tidak untuk lebihnya. Kalau lebih dari 40 hari dia istihadah. Nah, kalau kurang dari 40 hari sudah suci, maka dia dianggap suci. Nah, ini fillah azakumullah. Dan dijelaskan oleh para ulama, darah nifas itu adalah darah yang keluar baik tatkala perempuan melahirkan. Nah, bersamaan dengan melahirkan atau setelah melahirkan atau sebelum melahirkan, baik yang disertai dengan rasa sakit, baik menjelang kelahiran, itu yang disebut darah nifas. Nah, kalau sebelum melahirkan dia mengeluarkan darah, tapi tidak ada rasa sakit sama sekali, maka dia dianggap darah kasar. Nah, dari istihadah. Baik. Tapi kalau saya keluar darahnya menjelang kelahiran, yang kemudian disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, sebagaimana perempuan mau melahirkan, maka darah yang keluar dianggap darah nifas. Dia sudah tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, tapi kalau kemudian tidak terasa sakit tapi keluar darahnya, maka bukan darah nifas, maka dia tetap wajib untuk menjalankan sholat. Ini apa yang dinazar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan sehari, baik 2 hari atau 3 hari, menjelang kelahiran, itu disebut darah nifas. Tapi dengan syarat disertai rasa sakit, baik sebagaimana orang yang mau melahirkan. Kalau sudah keluar darah dan disertai rasa sakit yang luar biasa,
maka dia darah nifas. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi ikhwan fillah azakumullah, misalnya 3 hari seorang keluar darah disertai rasa sakit yang luar biasa. Baru kemudian hari yang ketiga perempuan itu melahirkan. Tadi disebutkan darah yang keluar sebelum melahirkan disertai rasa sakit dia disebut nifas. Terus bagaimana hitungan 40 hari dimulai dari mana ini? 3 hari menjelang kelahiran atau tatkala dia melahirkan bayinya. Saya Muhammad bin Shalih saya menyebutkan hitungan 40 itu dimulai tatkala dia melahirkan bayinya. Tatkala dia melahirkan bayinya, itulah hitungan dia dihitung 40 harinya nantinya. Mulai hitungan awal. Bukan hitungan sebelum dia melahirkan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini tentang masalah darah nifas. Ya maksimal 40 hari. Ikhwan fillah azakumullah, darah yang keluar pada perempuan itu baik imma keluarnya itu tatkala kehamilan sebelum berusia 4 bulan, maka dia dianggap darah fasad, darah istihadah. Maka dia misalnya perempuan keguguran, sebelum 4 bulan, maka dia dianggap istihadah. Baik, maka dia tetap wajib untuk menjalankan sholat dan ibadah yang lainnya. Kalau perempuan itu keguguran dalam keadaan kandungannya sudah lebih dari 4 bulan, itu sudah ditiupkan roh. Jadi sudah wujudnya manusia. Karena ada rohnya, maka dia dihukumi nifas tatkala keguguran. Jadi nanti asamnya juga dihukumi manusia. Baik, dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau kemudian kegugurannya itu sebelum 4 bulan, maka dia dianggap biasa, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia hukumi darahnya dari sahabat. Tapi kalau sudah ditiupkan roh, dihukumi darah nifas. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian saya sebutkan rahimahullah, wa ma tatahurat qablahu tatahharat, dan kapan perempuan itu suci sebelumnya, sebelum 40 hari, maka dia mandi, wa shalat, dan mengerjakan sholat. Fa in awaduha adam, kalau kemudian kembali lagi darahnya setelah sholat, setelah berhenti darah haidnya, kemudian baik, wa mata tawrat qablahu fatatahharat wa sallat, wa yukrahu waqtuha qabla 40 ba'da tatahhuri. Kelewatan. Baik, jadi kalau perempuan yang nifas itu sebelum 40 hari sudah berhenti darahnya, tidak keluar darah, maka dia mandi, kemudian dia sholat, wa yukrahu waqtuha, tapi makruh hukum bagi suaminya untuk menggaulinya. Sebelum 40 hari. Baik. Qabla 40 ba'da tatahhur. Jadi kalau sebelum 40 hari nifasnya, meskipun sudah suci, meskipun sudah sholat, maka makruh hukum bagi suaminya untuk menggaulinya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, berjalil Utsman bin Abil As, tatkala istrinya itu suci dari nifas sebelum 40 hari, maka istrinya menyatakan la taqrabun, jangan kamu mendekati aku. Baik, ini beberapa jumlah yang disebutkan. Baik, tapi ikhwan fillah azakumullah, riwayat ini fihi maqal, dibicarakan oleh para ulama. Dan pendapat yang rajih, baik,
kalau memang sudah suci dari nifasnya maka boleh untuk didahului meskipun belum mencapai 40 hari. Nah, tadi disebutkan 40 hari itu maksimal. Kalau sebelum itu sudah suci maka dia sudah wajib ibadah dan boleh untuk didahului. Nah, kemudian kalau darahnya kembali setelah suci balik lagi darahnya keluar, nah, famasukun fi, maka dilakukan apakah darah nifas atau darah istihadah. Nah, tasumu wa tusalli, maka dia berpuasa dan sholat, wa taqdil wajib. Nah, dan dia mengqadha perkara yang wajib. Kalau dia punya utang puasa misalnya, diqadha. Nah, baik, ini pendapatnya muallif rahimahullah. Jadi kalau kemudian datang darahnya setelah suci, baik, ini darah yang diragukan, maka tetap dia mengerjakan ibadah. Nah, subhanallah. Nah, kalau kemudian baik disebutkan oleh Syekh rahimahullah warrajih annahu in kana al-'aid min nifas bilawnihi wa raihatihi, kalau yang kembali keluar itu darah nifas dari sisi darah warnanya, dari sisi baunya, wa kulli aqwali, dalam segala keadaan persis dengan darah nifas, falaysa masukan fihi, maka tidak diragukan. Nah, wal huwa damun ma'lumun. Baik, itu darah yang sudah yakin itu darah nifas, fala tasumu wala tusalli, maka dia tidak boleh untuk puasa dan tidak boleh untuk sholat kalau kurang dari 40 hari. Misalnya 20 hari suci dia sedang mengerjakan sholat, ternyata hari yang ke-25 nah, keluar lagi darahnya dengan sifat yang persis dengan darah nifas, dan dari segala sisi persis dengan darah nifas, maka dia dihukumi nifas. Nah, dia tidak boleh menjalankan aktivitas ibadah. Baik, wa ta'ti shaum duna shalah, dan dia nanti mengqadha puasa tanpa mengqadha salat. Nah, wa in alimat bil qara'in annahu laysa daman nifas, kalau dilihat dari qarina-qarina, indikasi-indikasinya dia bukan darah nifas, dari sifatnya, dari sifatnya meragukan, ini bukan darah nifas ini. Nah, baik, fa ya bi hukmi at-tahirat tasumma tusalli, maka dia jadi perempuan yang suci. Kalau dilihat ini darahnya kok merah, nggak kayak darah nifas ini, maka dia hukum istihadah. Nah, dia menjalankan aktivitas ibadah. Baik, ini ikhwan fillah Allah. Baik, wa huwa kal-haid fima yahillu. Nah, maka perempuan nifas itu kata muallif sebagaimana perempuan yang haid pada apa-apa yang dihalalkan. Nah, baik, jadi tatkala segala perkara yang hukumnya dihukumi haid itu sudah sama dengan hukumnya nifas. Apa-apa yang terlarang itu sama dengan hukum nifas. Tidak boleh menggauli istrinya sudah sama tatkala nifas. Nah, wa yahrumu, baik, wa yajibu wa yasqutu ghayr iddah. Nah, dan dia haram. Ini haram sebagaimana yang diharamkan pada waktu haid. Baik. Jadi perkara-perkara yang dihalalkan tatkala haid itu juga dihalalkan tatkala nifas. Misalnya istimta. Nah, yang boleh kemudian mencumbu istrinya tatkala haid itu boleh juga tatkala nifas. Ini perkara yang dihalalkan. Kemudian wa yahrum, yang diharamkan tatkala haid itu diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk puasa. Pada saat nifas juga sama. Perkara yang diharamkan tatkala haid sama dengan yang diharamkan tatkala nifas. Nah, wa yajibu, baik, kewajibannya juga sama. Nah, tatkala haid itu selesai wajib untuk mandi. Nah, maka tatkala nifas selesai juga wajib untuk mandi. Kewajibannya sama. Baik. Wa yasqutu, baik, apa yang gugur tatkala haid
Itu juga sama tatkala nifas. Tatkala haid tidak wajib sholat, tatkala nifas juga sama tidak wajib sholat. Nah, apa yang gugur itu sama. Jadi hukum sama antara haid dengan nifas. Nah, ghairul iddah, kecuali masa iddah. Nah, kecuali masa iddah. Baik. Kalau haid itu dihitung sebagai masa iddah karena masa iddah itu 3 kali suci. Nah, suci dari haid itu dihitung. Baik. Kalau nifas, tidak. Nah, nifas tidak dihitung. Baik. Jadi kalau seorang melahirkan, dia selesai masa iddahnya. Kalau dia tatkala hamil, masa iddahnya tatkala dia melahirkan. Nah, ini akan digunakan Allah. Baik. Nah, jadi kalau perempuan itu ditalak tatkala hamil, baik. Kemudian 1 pekan setelah ditalak dia melahirkan, maka selesai masa iddahnya. Nah, beda dengan perempuan yang ditalak tatkala tidak hamil, maka dia menunggu 3 kali suci dari haidnya. Nah, ini Allah. Maka semua hukumnya sama kecuali masa iddah. Ini beda antara haid wan nifas. Nah, wal bulugh, kemudian juga balik. Nah, baik. Ini haid, baik. Anna yufariqul haid fil bulugh. Nah, jadi haid itu alamat tanda-tanda balik. Nah, haid itu tanda-tanda balik. Nah, adapun hamil dia bukan tanda balik. Nah, jadi yang disebut oleh para fuqaha tanda orang itu dewasa, baik itu haid bagi perempuan haid, tidak disebutkan hamil. Nah, perempuan yang hamil itu tidak menunjukkan pula dia sudah dewasa. Nah, baik. Karena ikhwan yang Allah. Nah, kenapa kok baik? Nah, hamil kok bukan sebagai tanda dewasa? Tidak. Yang jadi tanda dewasa itu kalau inzal, keluarnya air mani. Nah, kalau perempuan yang hamil, baik, ya mungkin secara otomatis itu keluar air maninya. Nah, jadi dia sudah dewasa otomatis. Nah, jadi bukan hamilnya itu, tapi inzalnya, keluar air maninya. Itu yang menunjukkan dewasanya dia. Haid, kemudian keluarnya air mani. Baik, dan tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, ini tanda-tanda dewasa. Jadi kehamilan tidak masuk di dalamnya. Nah, baik. Ini khonifidina Allah. Baik. Wa in waladat di akhir yang beliau sebutkan, baik. Wa in waladat tawamain, kalau dia melahirkan anak yang kembar, dia melahirkan anak kembar. Wa awwalu nifasin wa akhiruhu min awwalihima, maka nifasnya itu dihitung dari bayi yang pertama. Nah, bayi yang pertama keluar itulah dimulai dia masa haidnya. Baik. Dan akhirnya min awwalihima, dan akhirnya dari yang lebih dulu dari yang keduanya. Nah, jadi kalau baik seseorang melahirkan anak, nah mana yang pertama, kembar anaknya, baik. Kemudian mungkin berjarak 1 hari atau 2 hari melahirkan lagi, nah, anak kembarnya, baik. Hitungannya itu nifasnya itu dimulai dari anak yang pertama. Nah, kemarin, baik, itu sudah dimulai 1 hari. Nah, kalau kemudian hitungan 40 harinya kapan? Masa akhirnya, ya anak yang pertama itu. Nah, jadi anak yang pertamanya itu. Baik, ini khonifidina azakumul, ini menurut Malik rahimahullah ta'ala. Nah, warraqih kata Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Nah, idza tajaddada jamul thani fa inna tabqa fi nifasiyah. Kalau kemudian keluar darah yang kedua tatkala melahirkan yang kedua,
maka dia masih dihukumi darah nifas. Nah, jadi kalau misalnya dari nifas yang kedua itu masih keluar, maka dia meskipun lebih dari 40 hari misalnya, maka dia dihukumi yang kedua, bukan dihukumi bayi yang pertama kali keluar. Nah, ini apa yang dinamakan baik. Sehingga misal bayi yang kedua itu Allah alam keluarnya mungkin berjarak 1 minggu. Kalau misalnya bayi yang pertama keluar, lahir sudah, nah, kembarannya belum lahir, 1 minggu baru keluar. Nah, kalau kembarannya itu anak yang kedua keluar sepekan kemudian, dalam keadaan dia sudah menjalani waktu nifas selama 1 pekan, dengan keluarnya bayi yang kedua ini, maka istiqnah, maka diawali dari yang kedua ini gugur semuanya. Nah, diawali dari hitungan baru dengan lahirnya bayi yang kedua. Nah, berarti yang sudah sepekan lagi ya sudah gugur, nggak dihitung. Sekarang mulai perhitungannya itu dari lahirnya bayi yang kedua ini sampai 40 hari setelahnya. Nah, berarti kalau di total misalnya 40 hari plus 1 pekan. Nah, kalau 1 pekan ini nggak dihitung. Nah, ini mulai dengan lahirnya bayi yang kedua. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Ini akhir dari kitab Thaharah yang beliau sebutkan. Nah, kemudian masuk kitab shalah. Nah, kitab shalah. Saya ikhwan fillah rahimakumullah. Naam, as-shalah itu rukun tsani min arkanil Islam. Rukun kedua dari rukun Islam. Baik, yang tidak sah salat seseorang kecuali ma'at taharah. Sehingga mu'allif rahimahullah membahas permasalahan taharah. Baik. As-shalah lughatan makna doa. Salat secara bahasa maknanya doa. Wa istilahan secara istilah ta'abbud lillah, peribadahan untuk Allah bi aqwalin wa af'alin, dengan ucapan dan perbuatan maklumatin yang sudah diketahui, muftatahah bitakbir, dibuka dengan takbir, muhtatamah bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ini makna shalah istilahan. Ibadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang sudah maklumah, diketahui bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Baik, itu as-shalah, istilah. Baik, ikhwan fillah azakumullah, salat itu sebuah ibadah yang disyaratkan dalam setiap agama. Dalam semua agama, baik diwajibkan untuk salat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 43, tatkala memerintahkan kepada Maryam alaihissalam, wasjudi warfi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah, menunjukkan perintah untuk sujud, perintah untuk rukuk. Ini salat. Tapi bagaimana kaifiahnya? Ini tentunya berbeda-beda antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Yang jelas di situ ada perintah untuk mengerjakan salat. Baik. Kemudian salat ini memiliki perbedaan dari rukun-rukun yang lainnya. Yang mana salat ini baik diwajibkan oleh Allah tanpa perantara, langsung. Allah baik memanggil Rasulnya Muhammad bin Abdullah, beda dengan syariat yang lain. Kemudian juga diwajibkan di tempat yang paling tinggi. Tidak sebagaimana syariat yang lainnya. Dan juga di malam yang paling afdal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Mi'rajnya beliau. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini diwajibkan di tempat yang paling tinggi, di malam yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu biduni wasifah, tanpa adanya perantara. Qala rahimahullah,
As-salatu tajibu ala kulli muslimin mukallafin la haidun wa nufasa. Salat wajib bagi setiap muslim. Ini yang pertama, wajib baik bagi setiap muslim, berarti orang kafir enggak wajib untuk salat. Mukallafin, yang dia mukallaf. Nah, makna mukallaf dia berakal, dia dewasa. Ini makna mukallaf. Nah, balik akil, kemana mukallaf? La haidun wa nufasa. Tidak perempuan yang haid, tidak pula nifas. Nah, jadi kalau perempuan haid wa nifas, ini tidak wajib untuk menjalankan sholat. Wa yaqdi man zal aqluhu bi naumin, dan mengqadha sholat orang yang hilang akalnya binaumin, dengan tidur. Kalau seorang ketiduran dari waktu sholat sehingga keluar waktunya, maka wajib dia untuk mengqadhanya. Nah, jadi hilangnya akal dengan tidur, saya ini wajib untuk mengqadhanya. Yang Rasulullah menyebutkan man nasiya sholatan au nama anha, barang siapa yang lupa dari sholatnya atau dia ketiduran, fakafaratuha, maka kafarahnya aisyaliyaha idza dzakaraha, dia sholat tatkala dia ingat, tatkala dia bangun. Nah, baik. Jadi mereka-mereka yang ketiduran wajib mengqadha sholatnya. Aw ilma'in, atau hilang akalnya karena pingsan. Nah, hilang akalnya karena pingsan. Nah, ikhwan fillah, baik. Di dalam masalah pingsan ini para ulama ikhtilaf. Nah, ada yang menyatakan orang yang pingsan itu wajib mengqadha sholatnya. Nah, nanti kalau sudah sadar dari pingsannya diqadha sholatnya. Baik. Ada yang memberikan batasan waktunya. Nah, bahwasanya di antaranya Abu Hanifah beliau berpendapat kalau 5 waktu dan kurang dari itu diqadha. Tapi kalau sudah lebih dari 5 waktu sholat, tidak ada kewajiban qadha. Meskipun masafah nanti berat. Nah, dia pingsan seharian, baik, atau setengah hari, mungkin 2 sholat, waktu sholat yang dia tidak sempat jalan karena pingsan, maka dia mengqadhanya. Nah, tapi kalau dia pingsannya 3 hari misalnya, maka tidak wajib untuk mengqadha. Baik, ini ikhwan fillah. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyatakan anna rajih qaul man yaqula yaqdi mutlaqan. Bahwa pendapat yang rajih baik secara mutlak orang yang pingsan tidak wajib mengqadha salatnya. Nah, li'anna qiyasahu 'ala na'im laisa bisahih. Karena mengkiaskan dengan orang yang tidur itu tidak sahih. Orang yang menyatakan wajib mengqadha itu karena dikiaskan dengan orang yang sedang tidur. Ini beda. Nah, antara pingsan dengan tidur ini beda, sehingga hukumnya beda. Kalau ketiduran diqadha, nah kalau pingsan enggak diqadha. Dia melewati berapa waktu sholat enggak diqadha karena dia pingsan. Nah, bukan tidur. Apa kemudian perbedaan antara tidur dengan pingsan? Beliau rahimahullah menyebutkan fanain yastayqidu idza uqidha. Orang yang tidur itu kalau dibangunkan dia akan terbangun. Nah, wa ammal mughni alaihi, adapun orang yang pingsan, fa innahu la yashkur, dia tidak merasa kalau dia dibangunkan, dia enggak akan bangun kalau dia pingsan. Nah, maka dari sisi ini sudah beda, maka tidak bisa dikiaskan. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, baik, pendapat yang rajih dalam masalah ini. Nah, ini pendapatnya baik a'immatus salasah, pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, baik Imam Malik, yang menyatakan baik tidak wajibnya untuk mengqadha bagi mereka yang pingsan. Baik, yang berbeda dengan Abu Hanifah yang menyebutnya kalau sehari semalam diqadha, kalau lebih dari itu tidak diqadha. Nah, kemudian sukrin atau mabuk. Nah,
orang hilang akalnya dengan sebab mabuk, baik menurut mu'allif ini juga wajib untuk diqadha. Nah, baik, ini juga ikhwan fillah azakumullah disebut oleh beliau rahimahullah, walihada kana al-a'immatul arba'a muttafiqina ala anna man zal aqlu bi sukrin fa innahu yaqdi. Imam yang 4 bersepakat barang siapa yang hilang akalnya karena mabuk, maka dia mengqadha salatnya. Nah, dia mengqadha salatnya kalau hilang akalnya karena mabuk. Sama saja ikhwan fillah, baik dia dalam keadaan berdosa maupun dia dalam keadaan tidak berdosa. Maknanya ikhwan fillah, kalau seorang itu minum minuman keras, baik, setelah itu dia mabuk, nah, dan dia meninggalkan salat, dia mendapatkan dosa karena minum khamar. Nah, dia mendapatkan dosa karena meninggalkan salat. Kalau dia sudah sadar dari mabuknya, baik, maka dia mengqadha salatnya. Nah, ini orang yang berdosa. Juga sama hukumnya mengqadha salatnya bagi mereka yang tidak berdosa. Maknanya, kalau seorang melihat minuman, dianggap itu minuman yang biasa, dia tidak sangka itu khamar. Kemudian dia minum habis dan ternyata itu khamar. Setelah minum habis ternyata kemudian dia mabuk, dan dia meninggalkan salat karena mabuknya. Nah, maka dia tidak berdosa, tapi dia wajib untuk mengqadha salatnya. Nah, jadi hukumnya sama, tetap wajib mengqadha apakah dia dalam keadaan berdosa dengan perbuatannya maupun tidak berdosa dengan perbuatannya. Baik. Wa nahu dan atau wa nahwi dan yang semisalnya. Nah, jadi hilang akalnya. Wala tasihhu min majnunin wala kafirin. Tidak sah sholat itu dari orang yang gila dan orang yang kafir. Kalau orang gila mengerjakan sholat tidak sah karena tanpa niat. Nah, jadi orang gila kalau mengerjakan sholat itu tanpa niat, maka tidak sah sholat itu. Demikian pula tidak bagi orang yang kafir. Nah, karena tidak sah sholatnya karena harus melewati pintu keislaman jadi syahadat. Nah, dia langsung mengerjakan sholat ya tidak sah karena pintunya belum dia masuki, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, fa in shalla fa muslimun hukman. Kalau ada orang kafir yang mengerjakan sholat, maka dihukumi dia muslim. Nah, dihukumi dia muslim. Baik, tetapi muslim hukman la haqiqah, bukan hakikatnya, karena dia belum menjalani mulai awal mengucapkan syahadat. Nah, baik. Jadi, nah dihukumi baik hukman zahirnya. Nah, wa yu'maru biha shaghirun. Diperintahkan untuk mengerjakan sholat anak-anak. Jadi anak-anak diminta untuk mengerjakan sholat. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin, dan dipukul tatkala berumur 10 tahun. Mereka-mereka yang tidak mau mengerjakan sholat. Nah, ikhwan fillah azakumullah, baik, ini bentuk perhatian. Nah, Rasul perintahkan kepada al-aba, para orang tua, untuk memerintahkan anak-anak mereka yang berumur 7 tahun, baik, ya, li sab'in, untuk mengerjakan sholat. Diperintahkan. Nah, li sab'in, baik, kalau sudah sempurna umur 7 tahun, diperintahkan sholat. Nah, kalau nggak mau, tetap nggak ada konsekuensi. Nah, baru kalau sudah mencapai umur 10 tahun, dia tetap nggak mau sholat, diperintah untuk dipukul. Nah, ini perintah untuk memukul karena sholat, tidak mau sholat baru umur 10 tahun. Nah, kemudian apakah boleh kemudian memukul anak yang kurang dari 10 tahun? Nah, boleh memukul anak itu dalam perkara-perkara. Nah, selain masalah sholat tentunya kualitas pukulan berbeda dengan kualitas kalau pukul karena meninggalkan sholat. Nah, jadi orang tua memukul anak karena sebab dia meninggal nggak mau sholat dengan sebab dia nakal, misalnya, ini beda kualitas pukulannya. Nah,
maka tentunya boleh untuk dibawa itu tentunya dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Memukul anak itu baik. Nah, bukan pada tempat-tempat yang berbahaya. Nah, yang mengakibatkan kecacatan. Baik. Tidak pula memukul area wajahnya. Nah, jadi pukulan-pukulan ini pukulan pendidikan, ya. Bukan pukulan balas dendam, bukan pukulan kemarahan. Nah, setelah dia melihat anaknya umur 10 tahun nggak mau sholat, dipukul, tapi pukulan pengarahan. Nah, yang disebutkan para ulama, mukulnya itu tidak boleh sampai alat pukulnya itu baik sampai melewati ketiaknya. Jadi mukulnya tidak boleh sampai mengangkat tangan. Nah, ini pukulan sangat keras. Nah, tatkala had, ya, orang-orang yang jihad itu nggak boleh, apalagi pukulan anak. Nah, karena ini pukulan pendidikan, bukan pukulan balas dendam, amarah. Nah, maka tempat-tempat yang dipukul itu juga tempat-tempat yang tidak berbahaya. Nah, ini maka diperbolehkan memukul anak karena nggak mau sholat, itu pun juga dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, fa'in balagha fi asna'iha, kalau kemudian saya di tengah-tengah sholat dia balik, au ba'daha, atau selesai sholat dia balik, fi waqtiha, pada waktunya ada diulangi sholatnya. Baik, dia 10 tahun misalnya sholat. Nah, belum sampai salam, dia masih berdiri di rakaat yang kedua, ternyata dia balik. Nah, mungkin tiba-tiba keluar air maninya. Nah, maka diulangi sholatnya. Atau selesai sholat, saya selesai salam, waktunya belum habis, waktu sholatnya belum habis, masih belum masuk waktu setelahnya. Tiba-tiba kemudian dia keluar air maninya, menunjukkan dia dewasa. Baik, menurut Malik ada diulangi. Saya menurut pendapat yang rajih, tidak perlu diulangi. Sholatnya sudah selesai, nanti tinggal dia sholat waktu yang akan datang. Nah, jadi sholat yang dia kerjakan sebelum dia dewasa tidak perlu diulangi meskipun waktu masih belum keluar, belum habis. Nah, ini pendapat yang rajih. Baik, ini yang dirajihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kata beliau, "Annahu yamdi fi salati wa yasum wa la ya'da alaihi." Nah, wa yahrumu ta'khiru an waqtiha. Haram untuk mengakhirkan dari waktunya. Haram untuk mengakhirkan sholat dari waktunya, baik mutlak maupun sebagian. Baik semuanya maupun sebagian. Makna semuanya betul-betul dia habis waktu sholatnya, mengerjakan sholat di waktu sholat yang sudah datang waktu setelahnya. Atau sebagiannya, dia hanya sempat mengerjakan separuh rakaat atau 1 rakaat. Dia sengaja untuk mengulurkannya. Nah, seluruh sampai waktu menjelang habis, dia dapat 1 rakaat berdiri, kemudian rakaat yang kedua dan setelahnya itu sudah masuk waktu sholat setelahnya. Nah, kata beliau haram karena sholat ibadah yang sudah ditentukan waktu pengerjaannya. Nah, kita akan mau kuda. Baik. Kemudian illa linawil jam'i, kecuali orang yang meniatkan jamak takhir. Dia sampai habis waktunya maghrib nggak sholat, sampai waktu isya datang itu dia belum sholat maghrib karena dia berniat akan menjamak takhir. Nanti mau dikerjakan di waktu akhir, ini sholat setelahnya. Ini diperbolehkan. Nah, dengan jamak. Baik. Wal mustaqilin bi syartiyya alladhi yuhasilhu qariban. Dan yang kedua, yang diperbolehkan seorang itu mengakhirkan waktu sholat sampai habis bagi orang-orang yang sibuk dengan syaratnya, syarat sholat yang dia akan dihasilkan dalam waktu yang dekat. Misal dia mau sholat, tapi dia tidak punya pakaian. Kemudian ini dia mau pinjam baju misalnya. Ini nanti mau dikirim pinjaman baju. Mungkin kira-kira 10 menit sudah sampai. Nah, 10 menit itu sudah keluar waktu sholat. Itu namanya qariban. Nah, baik, itu tidak apa-apa. Dia nunggu sampai bajunya datang, sholat dengan pakai baju meskipun sudah keluar waktu sholat. Nah,
Atau juga misalnya nggak ada air wudu. Baik, ini saya mau, ini cari air di situ. Paling hanya saya menghabiskan waktu 15 menit sudah dapat air. 15 menit itu sudah dapat air, sudah keluar waktu sholat. Baik, kalau itu termasuk syarat sahnya sholat, maka nggak ada masalah. Juga nanti sholatnya di luar waktu sholat, yang penting dia dapat air. Tapi ini nggak ada air itu untuk wudu. Saya mau cari air. Bagaimana caranya? Saya akan gali dulu buat sumur. Misalnya. Nanti setelah keluar airnya saya akan wudu. Ini menghabiskan waktu mungkin 1 hari 2 hari. Kalau modelnya demikian, dia langsung sholat tanpa wudu. Atau saya mau sholat pakai baju. Bagaimana caranya? Tak jahit dulu pakaiannya. Bikin pola, saya jahit, kalau saya tak pakai pakaian. Ini kesuwen. Dia langsung sholat tanpa menggunakan pakaian. Ini boleh sebutkan qariban. Qariban dengan waktu yang dekat. Itu baru diperbolehkan. Tapi pendapat yang rajih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh menyebutkan waqaf annahu la yajuzu ayu akhiraha ad waqti yang mutlaqan. Pendapat yang rajih, mutlak tidak boleh mengakhirkan waktu sholat, meskipun dengan alasan perkara-perkara syarat. Kalau dia datang waktu sholat nggak punya pakaian, pakaian najis, pakai pakaian yang najis, sholat dalam keadaan tepat pada waktunya. Waktunya belum selesai, belum keluar. Nggak punya air wudu, tayamum, nggak usah pakai nunggu wudu. Kerjakan semampunya. Ini akan Allah. Atau kemudian kalau sholat itu bisa dijamak, dia nggak punya pakaian, bisa dijamak, ya sudah, nunggu sampai nanti waktu setelahnya aja. Bisa dijamak takhir, nggak ada masalah. Karena jamak itu bukan termasuk kekhususan orang-orang yang dalam keadaan safar. Orang-orang yang mungkin juga boleh untuk menjamak sholatnya. Ini Allah. Sehingga bagi mereka yang tidak mendapatkan syarat-syarat sholat, saya tetap mereka harus mendapatkan sholat pada waktunya, meskipun dalam keadaan telanjang, meskipun dalam keadaan tidak mendapatkan air. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Jadi setelah 40 hari atau 60 hari dari nifas masih keluar. Setelah disebutkan kalau 40 hari itu maksimal. Jadi setelahnya hukum istihadah. Kalau mau menjima istrinya boleh. Pada saat hukum istihadah. Jadi maksimal itu 40 hari. Hari yang ke-41 sampai seterusnya hukum istihadah, kecuali kalau bertepatan dengan masa haid. Kalau bertepatan dengan masa haidnya nggak boleh digauli oleh suaminya. Kalau ternyata tidak bertepatan dengan masa haidnya, ya boleh, karena dia perempuan istihadah. Sallallahu alaihi wasallam.